warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Selamat sore Pak Edi, bagaimana kabarnya Pak? Perkenalkan, nama saya Betty, saya selaku moderator yang akan memandu pembekalan PKPA Angkatan 16 tahun 2023 pada sesi ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Dr. Edi Krisayanto SMH. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan secara sekilas mengenai kurikulum vitae dari Dr. Edi Krisayanto SMH. Jadi Dr. Edi Krisayanto SMH, beliau memiliki profesi dosen, advokat, mediator nasional. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Asesor PKD Kompetisi 7 Jawa Timur, dan merupakan auditor internal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Baik, langsung saja kami persilakan Bapak Dr. Edi Krisayanto SMH untuk menyampaikan materi yang berjudul Argumentasi Hukum. Waktu penyampaian materi selama 90 menit. Lalu akan dilanjut dengan sesi tanya jawab 30 menit. Untuk Dr. Edi Krisayanto SMH, waktu di depan saya persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Beatrice. Selamat siang, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan selamat untuk mengikuti sebuah pendidikan yang namanya pendidikan khusus profesi advokat. Atas panggilan ini saya apresiasi karena apa yang nantinya saudara geluti ketika saudara lulus dalam pendidikan ini dan maka saudara akan dilantik dan akan menjalankan sebuah profesi yang kita kenal dengan profesi advokat. Kita ketahui bahwa profesi advokat itu adalah, kalau kita lihat dari sisi historis, itu adalah profesi yang officio nomen atau profesi mulia, ya, profesi mulia. Dan ini dari cikal bakalnya profesi yang mulia itu ada 3 sebenarnya, yaitu profesi dokter, profesi advokat atau konsultan hukum, lalu yang ketiga adalah tokoh agama atau kiai atau pastor. Pada waktu itu ditetapkan sebagai menjalankan profesi mulia. Mengapa? Karena profesi ini sebenarnya tidak ternilai tentang kompensasi dari profesi ketika menjalankan tugasnya. Satu contoh misalnya, ada orang terkena pada masalah hukum misalnya. Kalau itu tidak dilakukan pembelaan, tidak dilakukan pendampingan, maka dia bisa terjerat dan bisa dihukum. Ada banyak kasus terjadi, ya, ada kasus Sekon Kata, ada kasus di Jombang beberapa saat yang lalu, di Jakarta, bahkan sudah dipidana, ya taunya dia tidak melakukan perbuatan itu. Nah ini yang menjadi satu hal yang dikatakan officio nomen itu. Lalu demikian juga, misalnya seorang kiai atau seorang pastor atau seorang pendeta ketika atau tokoh agama mengajarkan hal-hal nilai-nilai kebenaran menuju sesuatu yang baik, yaitu tentunya tidak bisa diukur dengan kompensasi. Termasuk seorang dokter, ya. Nah kalau kita lihat dari karakteristik tersebut, ada hal yang dia lakukan dan itu juga tidak mengenal waktu, ya, pendampingan, waktu memberikan konsultasi dan lain sebagainya. Nah itu sebabnya saya mengapresiasi kepada saudara ketika pilihan. Ya, saya lihat di sini sudah ada yang senior, ya, artinya
sudah bekerja sebelumnya, bukan sekedar lulus kemarin menjadi seorang sarjana hukum, tapi sudah beberapa tahun. Ya, ada beberapa mahasiswa saya ya juga di sini kelihatannya sudah beberapa tahun yang lalu, tentunya ini sudah bekerja. Ada panggilan untuk menjadi seorang advokat, siap untuk mendampingi, membela setiap perkara. Ya, kenapa itu juga bukan menjalankan pekerjaan, kalau ada istilah profesi, ini tentunya ada karakter, ciri yang membedakan. Ya, bukan pekerjaan advokat atau pekerjaan advokat. Nanti saudara bisa mendapatkan materi terkait dengan code of ethics atau code of conduct, apa yang membedakan atau apa yang membuat istilah profesi digunakan di dalam menjalankan profesi advokat, bukan pekerjaan. Nah ini lalu pada saat ini saya mendapatkan materi yaitu legal argumentation atau argumentasi hukum. Ini mengingatkan saya pada waktu di Fakultas Hukum Universitas Wijayasuma Surabaya. Waktu itu saya dalam rapat di dosen mengusulkan, jadi mata kuliah ini sebenarnya relatif baru ya dibanding dengan mata kuliah yang lain atau materi ini. Waktu itu saya tergelitik pada waktu saya menguji skripsi atau saat saya menguji tesis misalnya, mahasiswa itu memiliki kecakapan, nilai akademiknya itu bagus, ya, nilai akademiknya 3,5, tapi pada saat presentasi kok salah, ya, tidak bisa ngomong. Demikian juga ketika saya menjalankan tahun 94 waktu itu menjadi seorang advokat, saya melihat ada banyak ya teman-teman ya itu dalam menjalankan profesi itu tidak ada based on rule atau based on jurisprudence. Ini yang menjadi menggelitik pada saya. Lalu saya menawarkan mata kuliah argumentasi. Nah, di awal waktu itu ya saya terus ketiban bersambung untuk mengajar seluruh mahasiswa ketika ada kelas paralel itu 2 SKS rasanya seperti 6 SKS karena materi bukan hanya pada tataran teori tapi juga kandungan praktikal ya, praktek bagaimana dia berargumentasi ya, ada penyampaian teori lalu nanti ada praktek dalam kelas bersama. Yang berat adalah praktek ketika face to face pada waktu ujian akhir pada saya. Jadi 2 SKS rasa 6 SKS di situ. Jadi bisa keringat dingin sedikit lah ketika mahasiswa itu presentasi. Ya. Tadi saya juga teringat saudara Sururi pada waktu itu kuliah bisa bangga dengan saudara Sururi yang sekarang menjadi seorang advokat. Ya. Dulu mahasiswa yang saya sempat marah, ya tegur waktu itu, rambutnya panjang dulu itu. Saya bilang, kamu gimana masuk di sini? Sakitnya ya termotivasi ya dalam kelas, dan ini adalah mahasiswa yang bagus, ada keberanian. Dan sekarang setelah lulus, saya nggak pernah ketemu, baru ini tadi ketemu, ya mungkin 1-2 kali belum. Sudah lama sekali. Saya senang sekali dia bisa menjalankan sebuah profesi advokat yang baik. Saya memang mendengar bahwa dia menjalankan profesi di Gresik. Ya, saudara, ini sebagai pengantar nanti karena nanti setelah break makan siang kita kan juga ketemu lagi ya. Nanti kita akan coba untuk praktek-praktek bagaimana menyusun ya. Karena sangat fatal sekali kalau seorang memberikan advis hukum atau memberikan sebuah pendapat hukum itu menjadi kesalahan. Ya, kalau itu menjadi salah, ya apa akibatnya ya? Bahkan di dalam konsep hukum, ya lebih baik kita membebaskan orang yang bersalah.
daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Ya. Jadi kalau menghukum yang tidak bersalah itu ya sangat fatal sekali. Nah, esensi di situ apa? Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyusun, membuat sebuah argumentasi, ya. Jadi beberapa kolega atau kita di dalam dunia profesi itu sedang mengatakan, wah perkara itu menang, perkara itu kalah. Ini bukan persoalan menang kalah, win and lose di dalam sebuah pertandingan itu, tapi bagaimana penegakan hukum ini yang sebenarnya menjadi satu kunci untuk kita menjalankan profesi advokat. Bahkan lawan utama atau yang pertama ketika kita menjalankan profesi advokat itu bukan pada persoalan, tapi justru pada kejujuran, keobjektivitas, ungkapan dari klien itu sebenarnya menjadi poin utama di dalam kita merumuskan, mendesain sebuah pendapat hukum. Jadi bagian akhir ini yang nanti menjadi poin utama di dalam materi saya, yaitu argumentasi hukum, itu adalah bagaimana kita menguasai substansinya lebih dulu. Ya, kita nanti akan mereview materi tentang basic science-nya, ilmu hukumnya. Lalu yang kedua adalah konsep-konsep tentunya yang ada di dalamnya. Lalu kita melakukan praktek hukumnya itu. Jadi jangan sampai ada anggapan. Ini yang saya sangat miris sekali. Beberapa sobat juris mengatakan law and book dan law and action seringkali berbeda. Pak, yang penting kan prakteknya, teori itu nomor belakangan. Saya yakin di antara saudara semua yang ada di sini bisa nyetir mobil, nyetir sepeda motor. Semua yang dilakukan itu based on teori. Ya, kalau kita menjalankan mobil tanpa ada teori, pasti mobil itu akan menjadi rusak. Ya, atau tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak karena teorinya di satu itu di awal. Pak, saya kan mau cepat, praktek aja, namanya diterima langsung, jangan bisa jalan. Nah, di dalam menjalankan praktek hukum, ya, kita harus mengkikis anggapan bahwa yang penting adalah prakteknya, Pak, teori itu ya. Kita harus pada teorinya, itu yang harus di teori, konsep, dasar hukum itu yang menjadi bingkai di dalam kita memberikan argumentasi hukum itu. Apa itu yang nanti kita akan pelajari bersama. Dan di S1 waktu itu kita sudah semua mungkin ya di fakultasnya masing-masing, di perguruan tingginya masing-masing, baik yang ada di sini maupun yang ada di Zoom, ya, itu juga mendapatkan materi argumentasi hukum. Nah, hari ini pendidikan khusus profesi advokat salah satu mata ajarnya adalah argumentasi hukum. Nah, oleh karena itu ini nanti untuk meningkatkan, untuk brainstorming kembali, untuk mereview kembali, mengingatkan kembali, barangkali ada hal yang masih kurang, ya, lalu kita tingkatkan. Atau pada saat di S1 materi yang didapatkan mungkin lupa atau lewat, ya. Nah, hari ini kita harus ingat kembali, karena ini menjadi satu kunci, ya. Kunci bagi seorang yang menjalankan profesi advokat, argumentasi hukum ini adalah satu hal yang sangat mendasar sekali. Kalau kita lemah di dalam argumentasi hukum, ya mungkin klien kita besok sudah tidak telepon kita lagi, karena sudah, wah ini nggak bisa atau tidak direkomendasikan ke teman yang lain, ya. Nah ini yang kita harus tampil beda, lulusan atau saudara ketika mengikuti pendidikan profesi advokat di sini harus memiliki ciri yang sangat berbeda, yang memiliki kualitas yang berbeda. Jangan
sekedar ini formalitas, tapi mari kita akan belajar bersama untuk menegakkan hukum di Republik ini, ya, untuk menegakkan hukum dimanapun nanti saudara akan menjalankan proses. Oke, tuh next. Ya, tapi ini wajah-wajah banyak yang agak asing di saya, ya, yang dari luar kota atau yang dari luar kampus ini ya, banyak kan ya rata-rata ya. Yang sebelah kanan ini kayaknya saya tahu juga. kamu di Alumni sini Pak. oh alumni sini. Tapi saya lulusan 2004 Pak. 2004. Oh mungkin tidak tersentuh oleh saya 2004. Tapi saya dapat dua Pak di metode itu. Oh ya, good. Jadi rambutnya sudah berbeda, masuk dalam meninggalkan dunia hitam, sekarang masuk sedikit masuk. Ya, 2004 ya, lumayan lama ya. Saya senang sekali ya. Yang belakangnya Pak Jok dari Ubaya. Oke, 86. Lulus 86. Lalu bertobat untuk jadi profesi advokat sekarang ya. 86 berarti 90 ya lulusnya. 85 lulus. Selama ini profesinya banker. Lalu sekarang bertobat. Lu jadi mahasiswa hukum banker. Ya oke lah ada singgung-singgungan. Tapi esensi keilmuannya sebenarnya di catur wangsa itu kalau kita belajar hukum ya. Kalau ya advokat, hakim, jaksa. Tapi nggak apa-apa. Meskipun sudah sekian lama lulus, sekarang ingin mengabdikan ya di dalam dunia. Ini kan pembelaan. Saudara bisa bayangkan ada seorang janda lakunya ya. Saya terinspirasi ada satu buku yang menarik ya, dari John Grisham. Saya memiliki ada beberapa novel, kurang lebih 10 ya, 10 novel dari John. Ada Street Lawyer, Bankrupt, Pelikan Brief. Banyak hal itu yang memberikan inspirasi bagi ya, saya ketika menjalankan profesi. Sekarang profesi saya dan ngajar ya, jadi konsultan, penasihat hukum dan sebagainya. Makasih kalau bergabung. Di sana juga ada pendidikan ya, tapi tesnya akan berbeda. Akhirnya dia mau nulis. Nggak tahu ini karena murahnya atau karena dosen di mana? Oh, ngajar di sini. Oke. Pak Ibrahim itu S2-nya mahasiswa kita. Bapak dari mana? Dari Jember. Oke. Sebelumnya profesi karyawan bank. Oke. Baiklah, sebelum pensiun terus sekarang ini bukan pelarian ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan ingin mengabdikan lagi ya dari pengalaman. Justru nanti akan menjadi spesialisasi dalam ya, pendampingan perkara-perkara. Oke, saya pikir perkenalan nanti sambil berjalan. Ya. Next. Ya, jadi argumentasi atau legal, jadi meningkatkan bagaimana kompetensi kita. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan, dan saya saudara senantiasa juga dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan hukum dari orang lain. Apa langkah yang harus kita lakukan? Memang di S1 kemarin kita sudah diajarkan ya dari berbagai macam hukum acara perdata, pidana, ya, PN dan sebagainya. Itu kan. Tapi bagaimana kita memberikan sebuah argumentasi atas pendapat itu? Bagaimana kita mempertahankan? Bagaimana kita membuat sebuah formula, strukturnya bagaimana? Ya. Ini yang menjadi concern kita di dalam argumentasi.
Ini yang nanti kita akan, karena ya kompetensi atau spesialisasi bagi seorang dokter itu kan memberikan treatment, saran, pengobatan terhadap sebuah pasien. Kalau kita di bidang hukum, apa? Atas ilmu yang kita dapat itu tentunya ya pendapat yang kita dapat pertanggungjawabkan kebenaran, bukan dipertanggungjawabkan atas sejumlah amplop. Ya. Saya berharap di pendidikan profesi advokat di sini ketika praktek, ya ketika di pengadilan tidak melakukan kompromis tentang itu. Justru kita, Pak itu kan teori, itu kan kita harus mengedepankan strukturnya, kebenaran hukumnya ini yang harus dibangun. Ya. Oke, nah materi yang kita sampaikan nanti adalah logika, argumentasi, pemecahan masalah hukum, bagaimana langkahnya, ya. Mungkin ya, di antara saudara ada yang sudah bekerja di lingkungan notaris atau sudah di associate advokat, ya, sebagai staf di situ, saudara sudah bisa melihat bagaimana. Nah, ini yang nanti kita akan lihat bagaimana langkah-langkah kita, lalu contoh kasus yang ada, lalu kita susun, ya, sehingga nanti dalam 2-3 jam dengan durasi yang ada, kita 3 hal ini yang kita coba untuk lakukan. Oke. Yang pertama itu adalah terkait dengan logika dan argumentasi. Penalaran itu Pak Suparjijo di dalam bukunya Prof. Rajon, khususnya argumentasi hukum yang bukunya tipis begitu, dia mengutip dari pandangan Suparjijo bahwa pemikiran yang sederhananya ada 3 hal, yaitu konsep, statement, dan reasoning. Ya, kalau kita pertanyakan misalnya, dan ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita bicara tentang pengertian. Apa sih sebenarnya konsep perkawinan itu? Kesalahan di dalam memberikan pengertian atau konsep itu ketika dan salah mengambil definisi itu akan juga mengalami sebuah kesalahan di dalam praktek. Nama siapa? Ya, Elis, Pak. Elis dari mana? Alumni Mega mahasiswa Bapak dulu. Wah, Mbak Elis mana? Oke, bagus. Mbak Elis, konsep perkawinan menurut saudara apa? Perkawinan menyatukan dua keluarga, dua pasangan yang mana sebelumnya tidak pernah saling mengenal, akhirnya bersatu, berkali sebelum dua keluarga. Sebenarnya untuk dalam sini Pak lebih berarah untuk mempelajari pengenalan sebuah keluarga seperti itu. Coba jelaskan. Ya, silakan konsepnya dulu karena ini sebagai testimoni dulu nanti sebelum kita melangkah lebih lanjut. Ya. Perkawinan sendiri itu merupakan dua orang yang berbeda akhirnya saling mengenal dan bersatu. Nah, dua keluarga yang tidak pernah mengenal juga akhirnya mengenal satu sama lain dan mempunyai masa depan. Terkadang sebuah perkawinan pun ada sedikit masalah tidak bisa lulus. Baik. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Elis, tidak salah. Tapi ketika kita akan mau terapkan itu menjadi sesuatu yang menjadi persoalan.
dua keluarga yang berbeda, tidak memberikan satu spesifikasi terkait dengan definisi lebih dalam. Akhirnya apa? Kita bisa menerima dua pasangan yang sejenis karena tidak diberikan satu definisi itu, ya. Nggak taunya yang datang itu adalah sama laki-laki, laki sama laki. Tolong saya difasilitasi untuk melangsungkan perkahwinan transseksual, ya. Jadi kita harus menarik pengertian kata, ya, dalam sebuah konsep ini. Ya harus benar. Ketika kita tuangkan dalam statement kalimat penjelasan, ada banyak lawyers akhirnya menerima yang perkawinan yang bahkan di dalam sebuah putusan hakim disahkan, ya. Karena apa? Konsep itu kita harus kembali pada aturan, ya, hukum yang mengatur itu. Misalnya definisi yang ada di dalam pasal 1 yang 1/75 ayat 1, kata lahir batin seorang laki-laki dan perempuan itu sudah konsep yang utuh, ya, pengertian, dan itu ikatan secara lahir dan batin. Kalau tidak dimaknai secara benar, akhirnya ada perkawinan secara kontrak. Lahir batin itu kan tidak ada durasi waktu. Tapi yang terjadi ada perkawinan kontrak. Itu secara empiris, ya, di Jawa Barat. Ya. Jadi Sukadijo di dalam kaitan dengan logika argumentasi bentuk pemikiran di dalam hukum ini, konsep ini penting sekali, ya. Perjanjian, ya, konsep penjurian, ya, istilah itu harus kita definisikan secara benar dengan dasar hukum yang tepat. Lalu proposisinya, lalu penawaran reasoningnya dengan argumentasi. Dari pengertian konsep untuk proposisi statement, ya, dari proposisi terbentuk reasoning, karena tidak ada proposisi tanpa pengertian. Jadi ketika kita memperdalam kembali, khususnya di dalam argumentasi hukum menjadi satu materi di profesi advokat ini, tegas bahwa tanpa, ya, tidak ada proposisi tanpa pengertian. Kita tidak bisa, ya, teori atau konsep itu nggak penting. Justru konsep ini yang harus kita clearkan dulu apa esensi dari, apakah itu dalam perkara perdata, perkara internasional, misalnya perjanjian internasional dan lain sebagainya. Jadi penawaran hukum, jadi apa yang kita jalani, ya, dalam menjalankan profesi advokat ini adalah bertumpu pada aturan berpikir, logika. Ya, meskipun argumentasi hukum ini juga bukan, Sukadijo mengatakan, bukan menjadi bagian dari logika, tapi merupakan bagian dari teori hukum. Jadi kalau kita tahu tentang lapisan dari ilmu hukum, ya, ada yang masih ingat, ya, ini masih pada teori dulu, ya, dulu. Di dalam materi ilmu hukum itu ada lapisan di dalam ilmu hukum. Ada yang masih ingat? Yang merupakan satu kesatuan, di dalamnya ada teori. Tapi yang paling tinggi
adalah filsafat hukum, teori hukum, dogmatika hukum, baru praktek hukum. Dan itu merupakan satu kesatuan. Ketika kita mau berbicara tentang praktek hukum, yang menjalankan undang-undang atau menggali undang-undang untuk menerapkan di dalam sebuah kasus, kita tidak boleh lupa ada dalam dogmatikanya, ajaran, pendapat dari para yuris, ya tentunya pendapatnya yuris hukum. Ya. Lalu yang kedua adalah teorinya, itu yang harus kita gunakan untuk menjalankan praktek. Lalu secara filosofi, jadi tidak semudah itu. Maka di dalam ilmu hukum, khususnya di dalam praktek ini, yang memiliki expert untuk menyelesaikan persoalan hukum, yang orang yang sudah mempelajari ilmu hukum. Merupakan satu ciri atau karakteristik tersendiri. Itu yang diistilahkan dengan sui generis. Karakter sendiri. Memang nampak orang beranggapan membaca pasal. Kebetulan itu pasal-pasalnya, undang-undang itu kan, atau peraturan itu kan dalam bahasa Indonesia. Seorang dokter atau seorang arsitek atau semua orang bisa membaca. Tapi bagaimana how to interpret this, ya? Bagaimana menafsirkan, menginterpretasikan. Ini mendung cuaca. Tapi kita hanya menduga-duga kemungkinan 50-50 saja. Tapi kalau orang dari BMKG itu sudah bisa melihat bagaimana cuaca ini akan berhujan. Nah, kasus hukum ini juga harus ditafsirkan, dimengerti, dipraktekkan orang-orang yang sudah mendalami, sudah belajar ilmu. Hanya persoalannya kenapa Pak? Kok di dalam praktek itu terjadi? Ya, karena melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, ada hakim, ada jaksa, ada advokat, ada polisi. Itu merupakan satu siklus yang melewati tahapan itu. Tapi ketika saling menarik satu dengan yang lain, ya kebenaran hukum yang akan dan keyakinan hakim. Keyakinan dan substansi yang benar. Oke, sui generis ini menjadi. Oleh karena itu sebenarnya inilah yang dikatakan ilmu hukum itu bukan ilmu sosial, ya. Ilmu jenis tersendiri, memiliki karakter tersendiri, karena pendekatannya ya pendekatan di dalam hukum. Kita mau menafsirkan ada berbagai macam metode, ya. Ada gramatikal, ada sistematis, ada pendekatan secara stage approach, peraturan perundang-undangan, yang konsep. Itu ada satu bagian yang kita harus mengerti itu. Jadi ketika kita dihadapkan pada satu kasus, bukan kita lari kepada aturan saja, tapi yang diawali dengan konsep itu, dasar hukum, ya. Kesimpulannya bagaimana? Jadi argumentasi hukum itu dikatakan juga legalisme, proses berpikir yang terikat dengan jenis hukum, sumber hukum, ya. Sumber-sumbernya, jenjang hukum, ya. Lalu berkaitan dengan pemahaman konsep tadi yang saya sudah katakan dengan norma, ya. Makanya teman-teman medis atau teman-teman yang tidak belajar hukum itu sering mengatakan, wah, membaca pasal itu
juga sulit. Ya. Memang kalimatnya mudah, tapi pemaknaannya itu lalu berkaitan dengan asas hukum. Ya. Kalau kita berbicara tentang argumentasi yang muara akhirnya adalah memberikan pendapat atau argumentasi itu, yang kalah pentingnya adalah bagaimana kita menyusun itu, berkesimpulan itu, apakah dibangun, dilandaskan pada asas hukum atau tidak. Seringkali ya, di dalam penyusunan peraturan, kalau saya melihat di sini misalnya di sebelum rektor tanda tangan itu juga saya melihat pakai dalam bentuk peraturan maupun SK yang membuat ya start ada, tapi ketika itu ada sebelum tanda tangan kita lihat ya, kita koreksi, kita betulkan ya. Karena kita mengerti, tahu tentang bagaimana membuat itu. Tapi kalau dia tidak mengerti ya, termasuk asasnya. Dalam hukum begitu banyak, asas fakta sumber panda, ada asas kebebasan berkontra, ada asas presumption of innocence, ya. Ada asas tidak boleh berlaku surut, masih banyak. Para penyusun, pembuat aturan-aturan itu tidak memperhatikan tentang asas yang ada. Coba bayangkan ketika kita membangun rumah atau melihat bangunan ini, kalau fondasinya itu tidak benar, akan miring atau bisa runtuh. Ini yang perlu menjadi satu pemikiran bahwa asas hukum ini juga menjadi bagian penting ketika kita memberikan sebuah pendapat. Metode untuk menilai ketepatan penalaran logika kita sebagai pribadi atau sebagai manusia yang membedakan dengan makhluk ciptaan yang lain, yaitu terkait dengan logikanya. Ada metode untuk menilai ketepatan penalaran yang digunakan untuk menyampaikan sebuah argumentasi. Cara mengkaji, bagaimana menganalisis, merumuskan, ya. Karena apa? Kasus itu kan di arena yang kita tidak alami, kita tidak ketahui, tapi kita diminta pendapat. Misalnya dalam kasus pembelaan, pencurian atau penganiayaan, kita tidak tahu kejadian itu. Ya. Kita tidak tahu tentang peristiwa penganiayaan atau pemerkosaan. Tapi bagaimana yang pada akhirnya kita bisa melakukan kajian analisis, ya, tentunya secara rasional, kriteria yuridis, ya, dengan landasan rasionalitas. Oke, sebelum saya lanjut, barangkali ada yang berdiskusi atau ada yang perlu dipertanyakan sebelum. Silakan. Santai saja sambil makan, sambil minum.
Saudara sudah wisuda? Belum, Pak. Belum tadi oh, sudah edisi. Kelas sore nilainya bagus. Ini 3 lebih ya, 3,4. Ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Atau ada yang dibingungkan? Ya, silakan. Pakai mic supaya yang di rumah bisa mendengarkan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Nama? Nama Miftahul Ali Firmansyah, mahasiswa alumni Wijaya Kusuma Surabaya, angkatan 2019. Yang ingin saya tanyakan kan mengenai dengan seorang advokat dalam menyampaikan sebuah argumentasi hukum itu kan harus menggunakan sebuah logika hukum. Nah, untuk mengenai dasar-dasar yang harus dipenuhi di dalam berlogika hukum itu boleh dijelaskan, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dalam tahun ya, angkatan 2019 ya. Jadi sudah lulus. Dia menyampaikan ya, dasar-dasar yang terkait dengan logika. Ya. Nanti ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ketika kita mau memberikan sebuah pendapat hukum ada berbasis pada aturan hukum, based on rule, based on jurisprudence. Ya. Ini adalah bagian untuk menyusun bagian dari dasar, termasuk peraturan-peraturan yang mau dipakai. Ya. Jangan sampai menggunakan dasar yang mana aturannya itu sudah expired. Itu berlaku dengan asas tadi. Ya. Asas yang baru akan mengesampingkan asas yang lama. Seorang advokat harus jeli ketika dihadapkan pada sebuah konsultasi hukum, yang kita menerima itu harus betul-betul melihat secara jeli. Ini dasarnya yang mana? Sama-sama masih berlaku, tapi yang satu menggunakan PP-nya, yang satunya menggunakan undang-undang. Sementara undang-undang dan PP kontradiksi. Nah, itu yang kita harus mencari supaya apa yang menjadi dasar. Nah, pemilihan, pengambilan konsep, pengertian dasar itu kan kita menggunakan logika. Ya, nalar masuk menjadi. Ini sudah expired kok mau kita gunakan. Kalau kita gunakan, ya lawan dengan mudahnya untuk mematahkan itu. Artinya apa? Argumentasi hukum kita lemah. Jadi satu ilustrasi ketika di dalam menyusun argumentasi yang kuat, yang bagus, itu sama dengan ketika kita mau mendirikan sebuah tenda. Ya, tenda itu akan kuat kena angin maupun hujan ketika tiang pancangnya itu kuat dan ditarik kanan kiri. Ya, dipancangkan yang kuat, ditarik dengan tali yang kuat. Ya, sehingga ketika ada goyangan angin itu dia masih kokoh. Nah, ketika kita mau menyampaikan sebuah argumentasi yang kita susun tadi, demikian, harus kuat tentang konsepnya, dasarnya,
ini menggunakan penalaran kita dan penafsiran itu yang kita gunakan. Ada 10 interpretasi di dalam hukum. Ya. Satu contoh dulu itu listrik, orang mencuri aliran listrik itu kan bebas dari jeratan hukum. Karena pasalnya barang siapa mengambil barang itu kan kelihatan. Lalu di dalam perkembangannya akhirnya konsep barang itu tidak hanya yang kelihatan. Ya. Itu penafsiran. Ya. Itu ya, bagus sekali. Jelas? Ya, baik. Ada yang lain? Ya, silakan. Baju. Saya senang sekali ini sudah siap jadi lawyer pakai dasi di belakang. Bajunya putih pakai dasi. Ya. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah diizinkan untuk bertanya. Permisi untuk Bapak Edi selaku dosen dan konsultan. Yang menurut saya Bapak ini sangat piawai dalam memberikan argumentasi. Menurut saya argumentasi ini sangat penting. Secara normatif menurut saya argumentasi ini pasti kita akan butuh karena suatu jabatan nanti ketika kami sebagai calon praktisi itu mencari klien seperti itu Bapak. Pertanyaan simpel saya seperti bagaimana sih Pak hal-hal yang perlu kami persiapkan sebagai calon praktisi itu agar kita itu memiliki daya logika yang tinggi seperti itu. Karena kami pasti akan butuh hal yang seperti itu. Terima kasih Allah. Mohon petunjuk. Ya, baik. Nama tadi belum disebut. Nama saya Iqbal Rimas Putra Bapak. Kebetulan saya lulusan Ubara tahun 2021. Oke, yang sebelah kanan tadi ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Sekalian nanti saya tanya. Terima kasih kesempatannya Bapak. Saya Ayu. Saya ingin bertanya, apabila dalam penyusunan LU itu kita temukan terdapat peraturan yang saling bertentangan, misal undang-undang ini sudah diperbarui, dia dengan perdanya itu masih yang lama, cuman aturannya itu aturan yang diatur di dalam perda itu belum berubah di undang-undangnya. Nah, di sini kan ada 3 asas Pak, asas superiori, spesialis, sama posteriori. Di dalam suatu filsafat hukum, apakah secara filsafat itu ada urutannya atau bisa kita gunakan sesuai kepentingan klien? Misal contoh ya Pak, dalam undang-undang pajak. Dalam undang-undang pajak ini diatur PPh 5%. Terus di perda itu diatur setengahnya karena ada PTKP. Nah, seperti itu kita bisa mengambil yang 5% atau yang 3%. Seperti itu Pak. Jadi asas spesial, asas hukum itu gimana? Apakah ada urutannya atau bisa kita gunakan untuk kepentingan lain? Terima kasih. Oke, baik. Saya akan tanggapi dulu dari saudara Iqbal. Ya. Pak, dari Ubara itu saya, kolega saya itu Pak Ismail, Pak Dosi,
beberapa yang lain, Pak Joko. Nah, argumentasi kalau kita bicara tentang persiapan, ya sama halnya ketika kita mau ikut pertandingan silat, ya, berargumentasi di pengadilan atau mempertahankan apa yang menjadi pendapat kita. Ya. Saya beberapa kali juga, ya, selain melakukan pertandingan, tapi juga diminta untuk memberikan keterangan ahli, saksi ahli. Jumlahnya kan halamannya kan tidak banyak, itu 20-25 halaman terkait dengan persoalan-persoalan ya, sesuai dengan spesialisasi saya, ya, di bidang hukum keperdataan, hukum ini. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Ya, kalau orang mau pertandingan, ya persiapan-persiapan itu yang harus kita kuati dulu, ya, secara fisik. Jangan sampai kita masuk di arena tanpa ada persiapan yang kita miliki. Hari ini seorang advokat itu tidak akan lepas untuk selalu dan selalu mereview, mengupdate tentang keilmuannya. Ya, dia harus membaca, mempelajari, menganalisis kembali. Ya, jadi kalau nanti pada gilirannya kita ini tidak sekedar menjadi jembatan, tapi di dalam argumentasi ini merupakan satu ilmu yang menjadi ciri dari yang lain yang kita miliki. Ya. Seorang yang lulus sarjana hukum itu ya seyogianya setiap persoalan yang terkait dengan masalah hukum mampu untuk mengurai dan bisa memberikan saran atau memberikan pendapat hukum. Jadi pendapat hukum itu apa? Sarannya apa? Makanya tadi di awal saya mengatakan bahwa kalau pendapat hukum kita itu ya, tidak tajam, tidak tepat, ya sarannya juga akan keliru. Oleh karena itu tadi yang berkaitan dengan konsep dasar hukum yang dipakai, tidak bisa main-main, harus ada ya, kepastiannya di situ. Karena di dalam memberikan sebuah pendapat hukum, itu sebenarnya kita sedang membangun value hukum itu. Saya nggak tahu, saudara Iqbal ketika kuliah di S1 dulu, value-nya hukum itu masih diingat apa enggak? Karena pendapat yang kita berikan itu adalah terkandung value hukum, nilai hukum. Masih ingat Iqbal, value-nya hukum ada 3. Di sana ada justice, utility, ada kepastian, ada keadilan, dan ada kemanfaatan. Kepastian. Jadi kalau di ilmu eksak 2 + 2 = 4 itu sudah dari nenek moyang kita dulu sampai sekarang. Tapi di dalam ilmu hukum itu kita dituntut juga kepastian, tidak hanya pastinya saja, tapi juga ada utility, kemanfaatannya, dan ada justice, keadilan. Merangkai, membingkai ini adalah pekerjaan yang jadi saudara belajar hukum itu lebih complicated dan mampu untuk mengurai masalah-masalah persoalan hukum, apakah itu kontrak, ya. Sebelum ada pembangunan di Pasuruan, saya jadi membuatkan draft perjanjian antara Pemda Pasuruan dengan
PT yang membangun. Ya. Meskipun saya berdiri di belakangnya Pemda, tapi saya berada di tengah di dalam menyusun itu perjanjian itu. Ya. Akhirnya apa? Suatu saat ketika merasa bahwa PT X, yang saya nggak sebut nama, PT X tadi, ketika melakukan pekerjaan lain di luar itu, dia memanggil lagi. Karena kita harus objektif, karena di dalam hukum kan juga ada tadi yang saya katakan bahwa ada kebebasan berkontrak. Para pihak itu adalah equal, sama. Tidak ada yang Pak itu diperbankan, ya, ini ada banknya, ada debitur, kreditur. Seringkali posisi bank itu kan posisi kamu butuh uang, kayak kan mau enggak? Ya. Dalam kontrak perjanjian seperti itu. Padahal esensi dalam sebuah perjanjian itu adalah sama. Coba kalau wah itu prakteknya kan enggak gitu Pak. Ya kalau mau silakan. Kalau akhirnya kan banyak juga orang kalau nggak mau pegang, ya bingung juga perbankan. Karena apa? Kalau dia menghimpun dana kok nggak mau menyalurkan, susah. Saya berkali-kali itu ditawari Pak, pinjam uang Pak, pinjam aja disuruh-suruh, ya. Karena apa? Menyalurkan, ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian, ya. Karena prinsip dasar di dalam perjanjian itu kan sama, mejanya itu sama, saling membutuhkan, berapa kecil dan besar. Ya. Kalau kita bicara tentang persiapan tadi, hal-hal penguasaan materi, ya, termasuk tadi ketika kita mau memberikan argumentasi atau pendapat hukum, terus nanti juga ada syarat, itu terkandung 3 hal. Pasti bahwa apa yang kita berikan itu memang benar adanya, memiliki dasar yang tepat, dan ada manfaatnya. Memang ada Pak sebuah produk hukum yang tidak memberikan sebuah kepastian dan tidak memberikan manfaat. Ya, ada satu peraturan tapi tidak bisa diberlakukan. Ya, tidak bisa diberlakukan. Dulu ada undang-undang yayasan misalnya, tahun 2000 yang undang-undang nomor 16 tahun 2001. Berlaku 6 tahun kemudian. Ini kan aneh ya sebenarnya. Sebuah peraturan berlaku 6 tahun kemudian. Kalau kita bikin nasi goreng sekarang, ya dimakan sekarang, jangan dimakan seminggu kemudian. Karena prinsip peraturan itu ketika ditetapkan, ya berlaku. Ini prinsip. Jadi ini persiapan ini memang tidak. Lalu, Saudara Ayu ya, dalam prakteknya justru kita akan dihadapkan pada apa yang namanya konflik norma. Kita akan dihadapkan pada konflik norma. Baik penggugat, tergugat, itu selalu menghadapkan dasar dalil yang berbeda. Bagaimana hakim akan mengambil satu decision, keyakinannya. Apakah yang kita sajikan ya, dasarnya itu tuh? Kalau tadi dikatakan ada peraturan yang ini yang posterior interior, ya. Bagaimana terkait dengan filsafat hukum ya, yang memang kejelian, ya, filosofia. Jadi istilahnya ketika kita ya, ini materi sebenarnya kepada materi filsafat ya, filsafat hukum. Jadi
apa yang kita berikan pendapat itu harus mencerminkan nilai-nilai filosofis, ya, epistemologinya, ontologinya, aksiologinya itu harus kuat, ya, harus benar adanya. Ada cerita di para nabi. Ada seorang namanya, mungkin saudara pernah mendengar cerita itu. Seorang nabi namanya Sulaiman. Kedatangan 2 orang wanita, ya, berebut anak. Yang satu minta dibagi separuh, yang satu sudah tak serahkan. Itu ada yang cerita itu. Kalau sekarang mungkin masih enak ya. Waktu itu saya pernah melakukan riset didanai oleh DIPI dengan biaya 150 juta. Itu ya terkait dengan tes DNA. Kalau sekarang itu kan ada DNA lewat air liur, lewat darah, lewat rambut. Oh ini anaknya ini benar. Tapi kalau zaman dulu kan tidak ada itu. Tidak ada akte kelahiran. Ya. Nenek moyang kita aja generasi 2-3 di atas saudara itu mungkin mbah-mbah buyut kita akte kelahiran tidak ada. Dulu lahirnya itu loh pas matahari terbitnya agak ke sana gitu. Atau pas hujan ya. Pas tahunnya itu pas jangan Jepang datang itu kira-kira kan. Itu pasti yang tapi dihadapkan pada satu keputusan yang harus wise, bijak. Tidak berebut tadi, akhirnya justru yang dinyatakan sebagai anak atau orang tua yang benar adalah orang yang menyerahkan, bukan yang meminta dibagi 2. Mungkin kalau dibagi 2 kan ya adil ya. Tapi ya anak itu kan ini ya. Ini kaitan dengan pertanyaan Pak Ayu tadi ya. Jadi pasti akan terjadi konflik normal, ya. Pertentangan. Kita larinya kemana? Larinya adalah kepada asas, penggunaan asas. Ya, kejelian, ya, itu penting juga bagi kita. Jadi kalau kita menyusun sebuah argumentasi, misalnya kalau sendiri atau bersama itu berbagi. Menggali betul, ya. Syukur-syukur bisa dikonsultasikan juga, ya. Jadi ketika saudara nanti sebagai seorang advokat menjalankan profesi itu, jangan juga jemu-jemu untuk berdiskusi dengan yang lain, ya, terkait dengan substansi itu, ya, khususnya yang kompeten di bidang. Itu saudara Ayu. Ada yang mau bilang? Silakan. Pak, terkait asas tadi kan pertanyaan saya, apakah dalam sebuah asas itu ada urutannya? Jadi ketika ada konflik norma ini, konflik kepentingan, ini di situ juga ada konflik asas. Dia bisa menggunakan superiori derajat lagi inferiori, atau dia juga ternyata peraturan ini bisa dibawa ke spesialis, ternyata peraturan ini bisa dibawa ke posteriori. Ketika ada pilihan-pilihan 3, misalnya 3 pilihan asas itu, apakah dalam pembuatan LO kita itu nanti akan menjadi masalah ketika kita ternyata milih yang spesial, yang perda, atau ketika kita ternyata di dalam penyusunan LO itu yang kita susun itu sesuai yang tinggi, lebih tinggi, kita menganut yang undang-undang. Nah, atau kita dalam penyusunan LO ini, dalam teori hukum ini, kita bisa menyusun LO sesuai kepentingan klien. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi pemanfaatan penggunaan asas terkait dengan satu langkah untuk menyelesaikan pada sebuah konflik aturan. Ya. Saya memberikan satu contoh, ada undang-undang praktek kedokteran dan ada undang-undang tenaga kesehatan.
Kalau itu mengkait pada kasus dokter menjalankan praktek ada persoalan, meskipun di dalam undang-undang tenaga kesehatan dokter juga menjadi bagian di situ, tapi yang digunakan dan dipakai adalah undang-undang praktek dokter. Ya, demikian juga apa yang saudara sampaikan tadi, mana yang akan menjadi kekhususan, ya, apakah yang 3% atau yang 5%? Ya, nah kalau kita bicara tentang persoalan pajak misalnya, ya, keputusan ketentuan mana yang mengatur tentang pembayaran pajak itu secara spesifik, secara khusus, itu yang kita akan gunakan. Tapi kalau saudara akan mendampingi baik bismillah yang 3 saja, barangkali ini akan, ya, seperti itu 3%, kan lumayan daripada 5%. Tapi esensinya adalah dari bunyi itu mana yang menunjukkan satu spesialisasi, seperti yang saya katakan tadi, undang-undang praktek kedokteran dan undang-undang tenaga, itu satu tingkat, satu level, sama-sama undang-undang. Undang-undang tindak pidana korupsi, ya, dengan KUHP sama-sama di situ ada korupsinya, tapi kita akan menggunakan yang undang-undang tindak pidana korupsi. Itu, ya, ayo ya, oke. Ada yang lain satu lagi sebelum saya lanjut kalau memang ada, kalau tidak saya teruskan ya. Ini sudah jam sampai 12:30 ya. Oke, sampai 12:30. Tenang aja. Oke, lanjut aja supaya teori lanjut. Ya, ini yang tadi saya katakan, ini pengertian-pengertian ya, perkawinan, laluan prestasi sahnya perkawinan ya, dan lain sebagainya, ganti rugi ya. Ya, konsep-konsep ini hanya yang dasar, yang dasar. Tapi kita harus menguasai, harus tahu. Karena di dalam kenyataannya masih banyak orang advokat masih memberikan saran solusi, misalnya perkawinan yang berbeda agama, misalnya, lalu dibawa ke luar negeri, ya. Solusinya demikian. Pada hakikatnya, kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 174, lupa kalau perkawinan itu dilakukan di luar negeri dalam 1 tahun harus didaftarkan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Artinya apa? Ya, ada kesulitan. Ya. Meskipun ini sangat privat ya, tapi dari sisi pengadministrasian, hukum administrasi, ini akan sulit. Ya. Ada pemaksaan. Ada pemaksaan terkait dengan penerapan pasal itu. Ya, kalau pengertian tadi adalah tidak spesifik, maka bagi seorang yang menjalankan profesi itu akhirnya memberikan saran. Ya sudah, kita lakukan aja, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Atau perubahan jenis kelamin, laki-laki yang salah satu ya sudah dirubah ya, dari apa itu tubuh monasnya menjadi lebah buaya. Ya. Fakta ada itu di pengadilan. Nah ini kembali kepada filsafat hukum nanti. Kalau itu kembali pada filsafat hukum, bagaimana yang kita memberikan satu pendapat terkait dengan permohonan untuk perubahan jenis kelamin itu. Dan itu tidak sesimpel. Ya. Oke, lanjut. Nah, kesalahan terhadap peran logika, ya, dapat. Ya. Jadi peran logika formal dalam argumen tersebut tidak menjadi dominan dan sangat terbatas, bahkan tidak penting dalam pengambilan kesimpulan.
secara formal. Lanjut. Ya, ciri ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, ya, karakter ini kita juga harus kuasai terminologi dalam hukum. Ini juga mengkait banyak pertanyaan saudara Iqbal tadi. Ini hal-hal yang penting ketika kita perlu persiapan untuk jenisnya, lapisannya, ya, karakter. Ya. Di dalam karung ini, ketika kita masukkan tangan kita, coba meraba. Ketika saya coba next. Nah, ketika dari meraba begitu, meskipun saudara tidak melihat, saudara bisa memberikan satu jawaban. Oh, ini durian. Oh, ini pisang. Oh, ini adalah semangka atau pepaya. Karena apa? Jawaban-jawaban saudara tadi, meskipun itu ada di dalam karung dan saudara tidak melihat, tapi saudara tahu tentang karakteristik dari buah itu. Ya, enggak? Nah, karakteristik dari ilmu hukum ini juga kita harus, kalau kita mau memberikan pendapat hukum, tapi kalau tidak tahu karakternya, ya, itu tadi menjadi satu pertanyaan yang sulit. Ya. Tapi kalau ini musim durian ya, coba lihat durian. Saya yakin di antara saudara ketika nunjuk pasti yang kuning itu pojok atas itu ya. Suruh pilih itu ya. Padahal yang paling sehat itu yang bawah ini. Sang terus itu ya, yang habis makan siang-siang makan gitu ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan, lapisan ini kalau nanti ada pandangan pendapat saudara review kembali ya tentang substansi filsafat hukum ini, lalu dogmatika, teori, lalu praktek yang dalam hukum itu sendiri. Jadi ketika saudara menjalankan praktek, ini merupakan satu rangkaian yang utuh di dalam ilmu hukum. Ya, ini satu kesatuan yang utuh. Jadi di dalamnya itu juga terkandung filosofi. Jadi ketika kita memberikan sebuah pendapat hukum itu sebenarnya waris apa enggak? Filosofia, cinta kebijaksanaan. Jadi kita membangun sebuah pendapat hukum itu harus mencerminkan filosofi, cinta kebijaksanaan. Bijaksana. Bagaimana menyusun bukan hanya pada tataran normatif saja, tapi ada satu pendekatan epistemologi, aksiologi dan ontologi yang ada di dalam filsafat. Lalu teori, ya, teori-teori hukum, ya. Dogma, ya, dari ajaran. Jadi ketika kita mau memberikan sebuah kesimpulan atau pendapat itu, kita tidak bisa lepas dari pendapatnya Julius. Ada beberapa pendapat, lalu saudara mengutip. Menurut ini adalah ini yang kita jadikan dasar, ya, menjadi referensi. Mengapa? Karena ini sudah melewati sebuah pemikiran yang sebuah dari analisis sebelumnya. Dan itu sudah pakai untuk membangun, membuat, yang memberikan sebuah pendapat tadi yang dalam bentuk argumentasi. Ini pokoknya Pak, dari mana? Mengacu pada pendapatnya siapa? Juga jangan salah, pendapatnya ya para Julius, jangan pendapatnya bukan Julius. Ini yang penting. Ya. Lalu itu kita jalankan, kita praktekkan. Ya. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka bisa menjadi kesesatan, penyesatan. Bahaya sekali. Tak salah,
Dulu ada 7 tahun sudah menjalani, katanya dia bukan pelaku, bayangkan. Ada giurnya, lebih baik kita membebaskan orang bersalah. Di Jepang ada apologi, misalnya, permintaan maaf. Bahkan kalau di pengadilan, ya, KUHP sekarang ini juga mengarah pada apologi, ya, yang KUHP terbaru itu. Ketika hukuman mati, nanti ada pertobatan, ada pengakuan, ada hal yang baik, itu kan ada pengurangan. Itu sebenarnya pemaafan. Lupa kok enak Pak orang besar. Karena esensi pemidanaan kita kembali pada pengertian itu, supaya orang tidak mengulang, ya, supaya orang tidak berbuat seperti itu. Nah, kalau pada gilirannya orang sudah betul-betul melakukan satu pertobatan yang luar biasa, yang tidak mengulang kembali, yang minta maaf, jangan sampai di sidang wengkel, dan tahunya memang pelaku hukumannya berat. Bahkan dia sebagai ya, praktisi hukum misalnya, wah itu malah berat. Terus ngengkel praktisi hukum, ya, terbukti bahwa betul itu akan lebih berat. Tapi kalau dia ada sebuah pengakuan dan ada, itu kan pasti akan menjadi pertimbangan hakim juga perhatikan di rasio desidendi di pengadilan atau di putusan hakim itu, ya, itu pasti ada memperhatikan perilaku itu, memperhatikan sekali, diperhatikan sekali. Bukan berarti perilaku yang hanya lahir saja, tapi itu juga kelihatan, ya, antara lahir dan batin saya bisa melihat. Bisa memperhatikan, ya, seseorang, ya, seperti saudara naik mobil, ya. Naik mobil sama nyetir, saya suruh nyetir, saya duduk samping. Ini hatinya bagaimana itu kelihatan. Bagaimana masukkan persnel, bagaimana koplingnya itu kelihatan, ya. Kalau sudah gusak-gusu saya harus sudah itu, wah ini orangnya ini, ya, jadi dengan hati, ya, dengan ini yang menjadi poin, ya. Jangan sampai menimbulkan kesesatan dan kekeliruan dalam pengawalan. Oke, lanjut. Nah, kesesatan polisi, ya, argumentum et ignorantiam, ya. Ada beberapa hal, ada 5. Ya. Argumentasi suatu proposisi benar apabila tidak terbukti salah. Ya. Menjadi benar karena tidak terbukti salah. Ada esensinya. Atau sebaliknya, ya, karena tidak terbukti benar, ya, penerapan bidang hukum perdata. Lalu yang kedua adalah argumentum et vericondium, menolak menerima suatu argumentasi karena kewibawaan, ya, keahlian dapat dipercaya. Ada banyak orang menilai itu dari sisi posisi saja, tapi di dalam hukum, ya, hukumnya itu sebenarnya yang menjadi esensinya, bukan dari siapa yang menyampaikan, bukan dari kewibawaannya itu, tapi dari substansi hukumnya. Kalau kita salah melihat, maka itu menimbulkan kesesatan karena kita wajar percaya pada apa yang disampaikan itu salah. Dan itu sering kali. Yang berikutnya adalah argumentum et hominem, menerima menolak suatu argumentasi karena pihak orang. Ya, wis pokoknya ini wis setuju pilihan kepala desa, pemilihan presiden misalnya seperti itu, ya. Euforia terjadi pokoknya. Padahal kalau dilihat dari sisi, ya, kita kan harus berpikir cerdas, melakukan ini memilih, gitu. Memilihkan sesuatu yang harus, apalagi itu bidang hukum, ya. Ini
itu bisa menimbulkan kesesatan. Argumentum misericordiam, untuk menimbulkan belas kasihan. Pura-pura kelas, nggak taunya dia. Tapi kalau memang esensinya ini, memang ini perlu menjadi perhatian ya, bagi kita. Lalu argumentum et baculum, menerima, menolak suatu argumen karena takut ancaman. Ya, siap-siap aja saudara sebagai advokat ya. Bila pressure itu pasti ya terjadi. Ya. Tapi ketika kita membela, ya, mendampingi harus ya, kalau apa itu eksiden kecelakaan atau hidup mati itu bukan karena menjalankan profesi saja, orang dimanapun bisa terjadi. Tapi ketika kita menjalankan dengan yang benar, ya, tidak takut ancaman, yang kita takutkan ya substansi hukumnya. Ya. Saudara membela nanti ya dengan berjalannya waktu, semakin saudara akan mengerti, mengetahui ya, tentang hakikat dari satu persoalan, dan dengan jam terbang yang semakin banyak kasus yang saudara akan lebih cepat dan akan semakin tahu ya, nah, tantangan ancaman ini bukan hanya secara fisik tapi posisi dan lain sebagainya ya. Ini yang harus kita siapkan. Tapi kalau sebelum jauh, sudah ini mumpung masih pendidikan profesi belum dilantik, wah ini kelihatannya berat Pak. Kita profesi yang lain ada yang zona-zona nyaman, ya, silakan ya pulang daripada repot-repot ya, repot-repot. Tapi ingat ya, ini kembali bahwa profesi advokat adalah profesi officium nomen, profesi yang mulia. Ya. Ketika sudah bisa mendampingi, membela orang yang dalam kondisi tidak mengerti tentang hukum, ya, perlu didampingi, dibela. Bapak itu kan orang ya, pelaku kriminal. Ada banyak faktor apa yang mempengaruhi dia, dan itu yang kita bela adalah apa yang mempengaruhi, bukan perbuatan. Ya perbuatannya memang salah, tapi penyebab faktor yang mempengaruhi itu yang bisa kita perhatikan. Oh ya, karena persoalan ekonomi yang sangat mendesak ya. Jadi yang kita bisa berikan ya, untuk keringanan, bukan hukuman. Karena area intervalnya saudara itu bermain di antara 0 hari sampai 15 tahun, 0 hari sampai hukuman mati. Ya kan? Ini adalah area saudara untuk melakukan pembelaan, ganti rugi imaterial dan material. Ini saudara kliknya berapa tahun, berapa bulan, faktor mana? Ya kalau dia memang pelaku, tapi di balik dia ada ya secara mentalnya tidak cakap hukum, ya novel atau overman, itu yang menjadi area saudara untuk supaya tidak menimbulkan kesesatan. Ini yang, nah ini yang menjadi sebuah profesi yang mulia tadi di akhirat saudara Pak. Ketika yang Maha Kuasa mau ngasih sanksi saudara, yang saudara bilang jangan yang Tuhan itu dulu pernah membela saya, orangnya baik, lumayan kan? Kalau satu, kalau banyak orang, waduh, akhirnya mau ditegur sama Tuhan, oh iya bagus juga ya kamu menjalani profesi
Next. Ini kekhususan ya, kondisio sinkronal secara mutlak ya. Keputusan dapat diterima bila berdasarkan proses nalar yang tadi saya sudah katakan. Ya, kekhususan logika hukum, tidak ada hakim atau advokat melalui argumentasi dari suatu ruang hampa. Ya, tidak ada apa yang menjadi konklusi, yang menjadi kesimpulan atau yang akhirnya mengarah pada saran. Itu kita di arena ruang hampa. Artinya, ya tidak punya dasar bukti yang kita miliki. Tidak boleh. Syarat dengan nilai, ya syarat dengan pengertian konsep yang ada. Jadi ketika kita menjalani itu, dihadapkan itu sebagai advokat, pikiran kita kosong. Argumentasi hukum selalu dimulai hukum positif, tidak statis, tadi saya katakan, itu harus dinamis, ya, perkembangan berlanjut, jurisprudensi menemukan norma-norma baru, supaya tidak menjadi celah bagi yang lain, atau ketepatan kita. Ya. Terlebih juga pada hukum acaranya, prosedural. Kalau saudara sudah S1, ya tentunya hukum acara sudah lewat. Ya, hukum acara perdata, pidana, dan sebagainya. Dan itu termasuk membuat surat gugatan dan itu sudah pegang ya. Tapi lebih dari itu adalah kita sedang memberikan. Jadi sebelum saudara mendesain ya, gugatan itu, saudara ada yang namanya legal opinion. Klien datang ya, konsultasi bla 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 bla. Sebelum saudara mau melangkah membuat sebuah gugatan, saudara sudah membuat satu draft ya, argumentasi apa yang saudara bisa susun untuk menuju ke gugatan. Mari konstruksi dulu, ada blueprint-nya dulu, baru action. Ya. Oke, lanjut. Ya. Ada lapisan logika, ya, ada deduksi, ya, secara umum, secara khusus, jadi ada yang pemikiran secara luas, ya. Ada lapisan dialektika, jadi kita harus kuat dialektikanya, bukan retorika. Yang kita sampaikan itu bukan retorika, tapi kita harus siap dengan dialektika. Dialektika itu adalah satu apa yang kita katakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kita berkata, konsep ini, dasarnya ini, kita memiliki argumentasi seperti itu. Kalau kita retorika itu adalah berpengaruh saja untuk membangun simpati. Ya, kalau dialektika itu based on rule, based on jurisprudence, ya, based on konsep. Lalu yang berikutnya, lapisan berikutnya prosedural. Kita harus jangan sampai nanti oleh pihak lawan terkait dengan prosedur tahapan, ya, dalam hukum acaranya. Ya. Rasionalitas argumentasi, bentuk, substansi, prosedur. Kita lihat bentuk. Macam-macam penalaran, ya, deduksi tadi. Ya, ini dulu ada penalaran, ada silogisme, ya, bagaimana menarik, ya. Jadi silakan dilakukan pemikiran kita. Hampir pencuri dihukum. Kalau kita silogismenya datang, ya hampir akan dihukum. Tapi kita akan perlu mengkaji lebih dulu apakah harus dihukum. Bisa jadi Amir tidak dihukum karena si Amir adalah dalam kondisi dia gila. Itu sebabnya kalau dia dihukum
dalam konteks putusan itu apa manfaatnya hukuman bagi Amir. Dia tidak mengerti tentang apa yang dia lakukan. Ya. Jadi ketika kita menarik silogisme pun itu juga harus ya, Amir mencuri dihukum. Itu adalah data yang silogisme normal ya logika. Tapi di dalam hukum itu harus ada reasoning yang dibangun, argumentasi yang harus. Mengapa kok dia bebas? Mengapa kok dia 3 bulan? Mengapa kok dia 1 bulan? Dasarnya mana? Dia tidak mencuri kok. Apabila dia mengatakan, saya tidak mengambil kambing, yang saya ambil adalah talinya saja. Nyatanya kambingnya itu. Ini kan persoalan konsep tadi ya, definisi yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Antara tali dengan kambing itu satu kesatuan. Ya. Ini menarik ya di dalam hukum ini kalau khususnya ya, dan ini kita bisa diarif mana saja macam-macam ya. Pengalaman di dunia arsitek, di dunia medis, di rumah sakit, ya, di perbankan, ya, di kontraktor, di rumah tangga. Ya. Kemarin minggu lalu saya, Desember, Januari saya ke Amerika, ke adik saya yang ada. Saya melihat bahwa setiap keluarga itu memiliki konsultan hukum. Padahal dia CEO dari sebuah perbankan, tapi yang namanya hukum, ya dia sangat serius sekali, nol sekali tidak mengerti. Apalagi dalam pembelian pembangunan, rumah, properti, atau mau apa itu pendidikan bangunan itu ada konsultan. Oke, yuk. Ya, bentuk form argumentasi, ya, deduksi saya pikir yang proses itu dari umum, dari khusus, ya. Oke. Deduksi, argumentasi deduksi ya, batas justifikasinya, Rex finding itu penemuan hukum, ya. Itu terbuka. Lalu argumentasi deduksi, based and rule based reasoning, jadi didasarkan pada hukumnya reasoning kita. Jangan sampai di luar itu. Ini yang deduksi ya. Lalu principle based reasoning, jadi prinsip ya dasar dari pemikiran kita, reasoning kita. Ini juga kalau kita bicara tentang deduksi. Jadi aturan hukum. Lalu yang berikutnya adalah rule based reasoning. Itu kalau kita bicara tentang yang tadi saya katakan civil law system, penjuri dihukum, ahli penjuri, ahli harus dihukum. Ya. Ini yang perlu dipertanyakan. Mengapa kok itu harus dihukum? Principle based reasoning, common law, ya. Reasoning based on precedent and reasoning based on rule. Ya. Common law, kita ketahui bahwa common law system ya, itu lebih kepada praktek gitu ya. Treatment itu seorang yang ahli hukum yang dari sisi praktek dan dia memberikan satu pendapat yang dibangun dari common law. Tapi kalau civil law itu lebih pada perkuliahan dari analisis di sebuah perkuliahan dunia pendidikan.
Ada dua macam, yaitu reasoning based on precedent dan reasoning based on rule-nya. Jadi apa yang menjadi kebiasaan, lalu aturan hukumnya. Reasoning based on precedent, ya, itu langkah ditentukan vonis sesuai cari kesamaan atau perbedaan. Yang mengikuti atau tidak dari sebuah. Lalu reasoning based on rule, yang dasar undang-undang, ada premis mayor, ya, dari undang-undang, kasus, lalu putusan. Ya, ini bicara tentang reasoning. Jadi semua itu harus dilakukan. Jadi ketika penawaran kita, proses berpikir kita, jadi reasoning based on rule. Text finding Montesquieu mengatakan bahwa hakim sebagai calon undang-undang, ya, modelnya melakukan interpretasi, jadi penafsiran, ya. Jadi menafsirkan bukan dari cara berpikir kita lepas, tapi ada langkah-langkah di dalam interpretasi hukum itu. Ya, ada 12 macam yang saudara perlu lihat kembali untuk melakukan penafsiran. Konstruksi, lalu konflik, norm tadi saya katakan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kembali saudara Iqbal. Silakan. Di sini, ya, lagi musim kemarau di meja sini. Silakan, saudara Iqbal, ya. Terima kasih. Mohon maaf jika saya masih penasaran. Ya, terima kasih tadi sudah dijawab oleh Dinas di mana saya pas. Ada sebenarnya banyak penjelasan yang di pikiran saya masih penjelasan. Cuma mungkin yang cukup menarik buat saya bertanya ke Pak Jenderal itu masih mengenai dengan argumentasi hukum Bapak. Sejauh mana argumentasi hukum itu yang dimiliki oleh advokat kepada majelis dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya sendiri. Contoh, kita mengetahui kasus Verdi Sambo. Verdi Sambo ini kita ketahui dia merupakan intelektual leader atau otak dari suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Kita ketahui di situ jaksa penuntut umum menuntut seumur hidup dan pada akhirnya hakim memutus lebih tinggi daripada itu atau usulan kita. Menurut saya mau dikoreksi Bapak, secara tidak langsung itu sebuah tamparan yang cukup keras bagi kami sebagai calon advokat mungkin yang merasa gagal dalam mendampingi klien kita sendiri. Nah, yang saya tanya kembali dari Bapak, pengaruh seperti apa sih Bapak suatu argumentasi hukum ini terhadap majelis yang memeriksa perkara itu? Terima kasih. Mohon petunjuk. Ya, baik. Makasih. Saudara Iqbal, ya. Semua profesi hukum, apakah itu hakim, jaksa, polisi, advokat, mereka juga memiliki keilmuan di bidang hukum. Di sisi lain, dia juga harus mengerti tentang code of ethics, kode etik. Itu yang harus dimiliki. Nah, ada banyak profesi-profesi seperti itu, penguasaan terkait dengan substansi hukum materialnya saja, itu juga akan banyak tafsir pendapat. Lalu yang kedua, terkait dengan code of ethics, etikanya juga akan mempengaruhi masing-masing. Dan itu tidak dapat
pungkiri, karena manusia yang menjalankan profesi hukum itu sebuah keniscayaan, karena kenyataannya mereka memiliki banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pada diri. Ya. Kita ketahui bahwa ada dalam proses penegakan hukum yang diistilahkan dengan law enforcement, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Ada substansi hukumnya sendiri, bahwa itu memang sulit, tidak bisa diterapkan karena hukumnya dibuat memang enggak. Bapak, hukum sudah didok, masa salah Pak? Ada banyak kasus juga terkait dengan peraturan produk hukum itu yang tidak bisa diterapkan. Ya, kalau itu sudah ya fatal ya, aturan nggak bisa diterapkan, peraturan, undang-undang dan sebagainya. Ya, lalu yang kedua adalah kultur atau budaya itu juga mempengaruhi. Penegak hukumnya sendiri. Bapak kok bisa? Penegak hukumnya semua sarjana hukum Bapak. Bahkan itu ada yang sampai magister, ada yang sampai doktor, ya. Bahkan ada yang sampai hakim, ya. Itu dokter juga profesi. Tapi persoalannya, memang dari satu peraturan tadi dia menguasai. Tapi di sisi lain adalah juga dipengaruhi pada filosofi yang dia miliki, nilai-nilai yang dia miliki, ya. Yang itu akhirnya akan berpengaruh kepada sebuah keputusan. Ya. Dari yang ikut PKPA sekarang berapa? 46. Saya yakin 99%. Apa yang menjadi maksud dan motivasi dari 46 itu berbeda satu dengan yang lain. Ada yang kepingin nanti setelah menjalani, saya kepingin di sini ada cincin Pak, sampai gini-gini Pak. Motivasinya kan beda-beda, ya sampai begini-begini ya. Saudara, dampingi dulu ya. Tapi mudah-mudahan yang ikut PKPA angkatan 16 di sini tidak, ya begini-begini. Oke, kalau kok ya cukup satu, jangan sampai 1, 2, 3 banyak. Ada yang memang termotivasi, terpanggil untuk melakukan pembelaan. Ada yang ya macam-macam lah. Ya. Harus sadar ya bahwa profesi ini perlu dijalankan. Nah, kembali pada satu pertanyaan tadi, ya saya yakin bahwa atas dasar pengetahuan dari hakim, pengamatannya, keyakinannya, ya, akhirnya dia memutus mungkin lebih, tapi karena dia memiliki kewenangan itu, mengapa kok sampai melebihi? Ya, itu tadi bagaimana si terdakwa itu. Nah, kalau yang terdakwanya adalah sudah memiliki posisi sebagai penegak hukum, terus di tengah persidangan berputar-putar, berbelit-belit, ya, terus ada yang dikorbankan dan lain sebagainya, dan apa yang diakibatkan dari perbuatan itu sangat ekstrim sekali. Itu ada satu kewenangan dari. Ya. Nah, ini salah satu bagian juga. Makanya saya ketika mendengar dari Luhut, ya, Luhut, ketika diminta juga oleh si Sambo menjadi penasihat hukum, dia nggak mau. Dia bertanya. Itu yang seringkali saya juga, karena tadi saya di awal saya tadi kalau sudah mendengarkan juga saya katakan bahwa lawan kita sebagai seorang konsultan hukum atau advokat itu adalah klien kita sendiri, kejujuran dia untuk menyampaikan apa yang sedang dilakukan.
Saya pernah mendampingi seorang hanya laki-laki ya. Pak, saya sudah nggak cocok dengan istri saya mau cerai, mohon. Ya. Saya mau cerai, gitu ya. Kalau Bapak itu cerai. Setelah kita tanya apa sebab dan sebagainya, memang saya nggak sampai sekarang nggak pernah mencerai. Kalau ada kasus perceraian saya selalu justru mendamaikan. Hampir ya 80% akhirnya damai. Untuk saya lihat sama senang. Saya senang itu. Padahal itu kasus perceraian itu kasus yang saya ditegur sama teman saya. Mak enak loh itu kasus perceraian. Ya, kenapa? Kan mereka harus bodoh gegeran ya, bisa. Apalagi kalau si yang perempuan itu masih muda gitu. Ya. Tapi kan kita lebih baik kita damaikan. Setelah kita tanya, nggak taunya si dia punya ya banser gitu. Itu kan kejujuran ya. Ya kita suruh ke orang lain. Nah kembali apa yang disampaikan ditanyakan oleh saudara, ya ada beberapa upaya, ya selain tadi law enforcement, kita juga dalam hukum acara kan ada upaya-upaya hukum, ya kan? Ketika kita pada posisi kita yakin betul, tapi kalau pada gilirannya itu juga peran dari seorang advokat ya untuk memberikan nasihat, ya mengadvokasi, memberikan pembinaan ya sebelum diputus dibina di lembaga pemasyarakatan. Ya, itu sebenarnya proses awal itu dilakukan oleh advokat. Kita ya itu ya sementara. Ya nanti kita akan praktekkan, kita mengemas, membuat argumentasi hukum, pendapat hukum, dan kita akan berikan nanti kita akan testimoni ya coba. Tapi atas semua itu faktor penegakan hukum itu juga harus saudara perhatikan, faktor-faktor itu government itu juga sangat berpengaruh ya, pemerintah itu berpengaruh pada penegakan hukum. Lalu yang berikutnya adalah politik, ya, politik itu sangat berpengaruh. Nah, tinggal sekarang penegak hukum itu terpengaruh, itu kan aku kemandiriannya bagaimana? Ya, itu. Kalau pada gilirannya saudara merasa, loh kok hukuman mati aku kecewa, lakukan upaya hukum. Dilihat dari ya tentunya klien itu. Makanya kadang-kadang sampai lawyer itu atau advokat itu sampai tidak terus dengan kliennya itu bisa diangkat advokat lain untuk melanjutkan. Itu bisa dari kliennya yang menerbitkan atau dari advokatnya sendiri. Dikandani Amerika wis untuk itu ya. Itu ya. Good question. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Edi atas materinya. Para peserta dipersilakan untuk istirahat makan siang terlebih dahulu. Dimohon kembali ke ruangan ini pukul 13.15. Terima kasih.